Anda adalah saudara kami. Anda adalah saudara kami. Mereka fasih bahasa Arab, mereka fasih bahasa Inggris. Anda adalah saudara kami. Kendati kami di negara Anda selalu disesat-sesatkan. Langsung belakang. Iya. Dalam sambutannya itu ketika menerima kunjungan kami, kami tahu katanya Anda saudara kami tahu bahwa kami di Iran yang mayoritas Syiah itu di negara Anda disesat-sesatkan. Dan itu mereka tidak menyalahkan Indonesianya. Itu adalah karena terpengaruh dengan geopolitik yang dikembangkan, isu global yang dikembangkan oleh dia sebutkan Amerika dan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Bina Damai Indonesia, juga channel Pusiat El Hasani. Pusiat El Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ustaz Ridwan Baharudin. Waduh. Namanya Ridwan Baharudin di channelnya. Iya. Baharudin. Nah, kali ini kita sudah bersama Ustaz El Hasani. Ini beliau pengurus ini ya, MUI Pusat Bidang Dakwah. Komisi dakwah. Juga cendekiawan ya. Cendekiawan, bukunya sudah banyak, sudah lebih dari 5 ini. Sudah lebih dari 5 buku ya. Iya. Ini buku-bukunya ngomongin soal agama semua. Ada ngomongin tafsir, ada ngomongin studi Islam, ada ngomongin Islam Nusantara gitu. Pokoknya soal keagamaan lah. Jadi sudah tidak diragukan lagi soal kecendekiawanannya. Karena beliau juga akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UIN Jakarta. Nah, beliau juga mendapat short course ya di Iran gitu. Nah, dalam kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal isu bahwa Iran atau yang identik dengan Syiah ya, itu mempunyai Quran versi sendiri katanya. Ini isu ini udah lama sekali. Bahkan waktu zaman saya kuliah pun sempat didiskusikan, sempat sampai berkunjung ke duta besar Iran gitu, bahkan ke ICC ya kalau di Indonesia itu. Di sana Islamic Center, ICC Islamic Center, Corner Center itu loh, yang di Jaten itu loh. Iya, Mampang ya. Nah itu, jadi waktu itu pengen membuktikan bener nggak sih, ya, gitu. Tapi jawabannya ya kalau di sana nggak bener, isu itu nggak bener. Tapi saya kepengin tahu langsung gitu dari yang sudah pernah ke Iran berapa bulan? Setengah bulan lah ya. Nah, dalam setengah bulan beliau sudah di Qum gitu ya, sudah di Isfahan gitu, melihat secara langsung seperti apa kondisi kotanya, terus keagamaannya, Quran yang dipakai seperti apa gitu. Nah, kita pengen konfirmasi secara langsung seperti apa sih, benarkah Ustaz itu Quran yang dipakai oleh Syiah ya, Syiah di Iran itu berbeda dengan yang kita pakai di Indonesia? Iya. Baik, para pemirsa channel Bina Damai Indonesia, juga Ridwan Baharudin, dan yang sekarang masih live ini di channel Pusiat El Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir El Hasani, terkait dengan isu atau perbincangan soal Quran Syiah ya. Dulu di sekolah pascasarjana saya ketika S2 dulu juga sempat didiskusikan panjang itu. Betul nggak? Tapi nggak ada yang bisa menjawab. Hanya dugaan-dugaan gitu. Menurut
pendapat ini, lalu apa namanya ya tadi itu masih dugaan-dugaan. Saya pun saat itu ya ikut terbawa dengan arus diskusi itu, ya, diskusi pemikiran Islam ketika itu. Ya. Nah, baru ada kesempatan itu akhir tahun 2017 atau 2016 itu ya, 2017 ya, 2017 akhir sampai awal 2018 kalau tidak salah. 2 pekan di sana, hampir setengah bulan ya. Ada kesempatan short course ke Al-Jami'ah Al-Mustafa Al-Islami. Jami'ah Al-Mustafa Al-Islami itu di Qum. Iya. Iya, sekaligus Pusat kota Irannya ya. iya, pusat kota Iran. Sekaligus ingin membuktikan betul apa tidak Syiah Iran kan identik dengan Syiah atau mayoritas Syiah ya. Punya Quran tersendiri. Nah, Saya potong. Mayoritas berarti ada yang Sunni atau juga ada yang non Muslim. nah, itu dia. Itu Nah, dia kita- yang kita akan akan kita bahas, bahas. kita bahas Akan ya. kita bahas. Jadi selama ini kan Iran selalu tertuduh gitu. Nah, termasuk salah satunya saya ingin membuktikan yang kita akan diskusikan hari ini. Pada kesempatan kali ini ya. Ketika saya datang ke sana dulu, disambut oleh Ayatullah kalau di sana ya. Ayatullah itu semacam syekh ya. Di atas Kiainya lah ya. iya, Kiai. iya di atas, Pimpinan Syahid. iya Ayatullah itu Grand sudah lah. tingkatan Grand Syekh. ada Grand Syekhnya ada. Oh, ada lagi. Namanya Rahbar. Ya. Rahbar ini bisa memecat presiden. Rahbar ini yang memilih adalah para ayatullah. Gitu ya. Ayatullah ini ada yang bergelar Sayyid, mereka berjubah dan ada imamah itu ya. Kalau yang Sayyid keturunan dari Nabi itu pakai imamahnya yang warna hitam. Oh, ini berarti Sayyid nih. Ada yang putih, Ayatullah juga mereka. Nah, itu mencirikannya. Nah, ketika datang ke beberapa, jadi ada program short course. Di program itu kita juga kunjung ke beberapa ayatullah yang punya apa namanya, punya pengaruh besar di sana ya. Apa sambutan mereka ketika kami datang itu? Anda adalah saudara kami. Anda adalah saudara kami. Mereka fasih bahasa Arab, mereka fasih bahasa Inggris. Anda adalah saudara kami. Kendati kami di negara Anda selalu disesat-sesatkan. Langsung belakang. Iya. Dalam sambutannya itu ketika menerima kunjungan kami itu. Kami tahu katanya, Anda saudara kami tahu bahwa kami di Iran yang mayoritas Syiah itu di negara Anda disesat-sesatkan. Dan itu mereka tidak menyalahkan Indonesianya. Itu adalah karena terpengaruh dengan apa geopolitik yang dikembangkan, isu global yang dikembangkan oleh dia sebutkan Amerika dan Israel. Nah, dia sebutkan langsung itu. Enggak nyebut Arab ya? Oh enggak. Dan mereka kan musuh bebuyutannya ada ya. Iya. Ya, isu ini agak sensitif, tetapi itulah kejadiannya. Itulah kejadiannya. Meskipun Anda di negara Anda kami disesatkan, Anda adalah saudara kami. Itu. Nah, salah satu menjawab dari pertanyaan tadi Kang Anwar itu, Kang Ridwan, saya berkesempatan berkunjung langsung ke percetakan di Iran. Nah, ini berarti langsung membuktikan nih, betulkah Qurannya berbeda? Quran Syiah atau mayoritas Iran yang bermadhab Syiah menggunakan Quran yang berbeda. Nah, paling tidak itu yang pertama yang saya bisa buktikan. Begitu datang sampai ke sana, kita diantar masuk, begitu masuk kita dikenalkan ini kertas yang kami pakai. Salah satu kertas yang menjadi mereka yang sering dipakai adalah Made in Indonesia.
dan berlogo halal dari MUI. Dari Indonesia justru. Dari Indonesia. Saya tanya ini kenapa dari Indonesia, bukankah dari negara-negara yang lain juga banyak kertasnya? Oh, Indonesia itu lebih bagus kualitasnya. Jadi made in Indonesia tuh. Kertasnya. Jadi kita harus berbangga itu. Quran yang dipakai di Iran itu, yang dibagikan di Iran itu made in Indonesia, kertasnya. Nah, saya masuk ke proses percetakannya dari kertas yang masih gelondongan, kemudian sampai ke percetakannya, sampai akhir, sampai jadi Quran, sampai kemudian ditelaah satu persatu, sampai yang dipajang itu, ya sejauh itu saya tidak menemukan perbedaan yang berarti, baik dari nama surahnya, ayat-ayatnya. Tidak ada yang beda. Itu yang pertama. Bukti itu bisa jadi berbeda, ini subjektivitas ya. Subjektivitas. Lalu kemudian yang kedua, ketika saya di sana itu kan sholatnya juga bareng dengan mereka, kan kita nggak mungkin dengan memisahkan ayatullah diri. Iya. Di kampus itu ketika waktu duhur kita harus berhenti dan sholat duhur berjamaah. Mereka dengan cara Syiah, ya sana dengan cara Sunni, dan mereka tidak masalah. Karena mereka tahu saya qori gitu ya, dan dikenalkan sama kawan-kawan itu. Satu ketika saya diminta untuk baca Quran, melantunkan Quran itu ayatullah yang hadir itu. Para profesor-profesor, para dokter-dokter ahlul Quran ya, yang hadir di situ. Jadi sodorkan Qurannya, ya sama saja, tidak ada yang beda. Begitupun itu yang kedua. Yang ketiga, di kamar kita tempat tinggal itu kan ada tasbih, ada Quran, ada juga turbah, itu turbah yang bentuk genteng itu ya. Kita kan nggak pakai itu. Batu Karbala mereka. Saya baca Qurannya, ambil Qurannya yang di kamar itu, tempat kami menginap, penginapan di Jamiah Al-Mustafa Al-Islami itu, juga nggak ada yang beda. Udah 3 tuh ya. Saya kunjung juga ke masjid-masjid besar, ya, masjid-masjid besar yang masjid negara ya. Kalau di sana disiapkan masjid-masjid, disiapkan Quran. Saya ambil Qurannya, saya baca, juga tidak ada yang beda. Ketika haflah, saya diminta juga untuk menjadi qori bersama qori-qori internasional, juga tidak ada yang beda. Ya, sehingga saya berkesimpulan sementara ini, atau bahkan ya saya langsung tanyakan juga ke ayatullahnya, apakah betul, ini untuk membuktikan terakhirnya, apakah betul Syiah, bukan Iran ya, Syiah punya Quran yang berbeda dengan Sunni? Ya mereka jawab tidak. Bahkan mereka meskipun Syiah, tapi menjawab dengan literatur Sunni. Wah, itu hebat itu. Ya, itu hebat. Jadi saya berkesimpulan bahwa tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda Qurannya. Berarti Quran Syiah dan Sunni ini sama sekali tidak ada perbedaan. Sejauh yang saya langsung turun di lapangan, ke negaranya langsung gitu, tidak ada yang beda. Dan itu bukan pengkondisian juga ya? Oh tidak, itu kan random. Kalau orang kayak saya datang ke masjid kan orang nggak tahu saya mau datang, gitu. Kalau mungkin sudah disiapkan di kamar, tahu misalkan tahu kita dari Indonesia, mungkin itu ya, mungkin. Karena orang yang kalau yang nggak percaya, yang meyakini bahwa betul. itu punya orang itu susah, betul. Itu menganggapnya begitu, itu udah dikondisikan. Padahal dia sendiri juga belum tahu kan? Iya, padahal dia belum tahu. Atau ini loh saya punya bukti bahwa ini Quran Syiah gitu. Padahal juga nggak begitu gitu. Emang dasarnya benci. Begitu. Kan mereka menganggapnya dari sejak zaman namanya kodifikasi Al-Quran itu kan punya, setiap sahabat mempunyai Quran masing-masing. Termasuk Ali punya, Abdullah bin Ja'far punya, suhuf suhufnya, suhuf tersendiri gitu.
Nah itu Kabilah-kabilah punya suhuf-suhuf itu sendiri. si Ali punya sendiri katanya. Hmm. Ali bin Abi Thalib. Nah Hmm. mungkin mereka itu merujuknya ke sana bahwa Syiah sendiri. Iya, landasannya itu tadi kebencian ya, landasan kebencian. Bahkan yang lebih berbahaya menurut saya, Syiah adalah non-Islam. Wah. Oh, itu sudah mengkafirkan, memurtadkan sekian banyak orang Muslim yang sudah benar-benar Muslim. Padahal berbeda madhab saja. Bahkan bisa jadi nih Kang Ustaz Sani disebut ngomongin kayak begini nih. Wah, ini saya juga bisa jadi diomongin sama mereka nih. Saya pulang itu dulu kan langsung headline ya. Ada wawancara yang dipublish gitu, termasuk ditanggapi oleh Dr. Abdullah Toha gitu, langsung di-tweet. Oh ini indah sekali gitu, dari wawancara saya itu dia tweetkan. Dan kemudian menyebar gitu. Saya langsung dituduh. Iya, kalau saya bilang kalau saya dituduh Syiah karena mencintai keluarga Nabi, saya rela, saya ridho itu. Ya seperti ada pendapat misalnya orang yang mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait gitu ya, lalu kemudian disyiahkan, saya rela. Memang kita harus cinta. Iya. Nah tadi itu ya, jadi kalau ada orang yang berpaham bahwa Syiah, pokoknya Syiah apapun itu, padahal mereka belum pernah belajar. Belum pernah belajar Syiah itu terbagi berapa. Ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah yang golat, yang ekstrim, padahal hanya sebagian. Lalu kemudian mengecap bahwa semua Syiah adalah sesat. Itu bahaya itu. Kalau kemudian ada orang yang mencintai Nabi atau keluarga Nabi disesatkan, jangan-jangan dia sendiri yang sesat. Naudzubillah min dzalik, sampai misalnya tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Ini bahaya. Sampai sejauh sana mestinya berpikirnya. Kalau membenci Ahlul Bait, keluarga Nabi, sama seperti membenci Rasulullah. Selesai itu udah. Kayaknya perlu piknik yang banyak ini. Betul. Mereka yang pembenci Syiah ya, atau pembenci keluarga Nabi ini perlu piknik dalam artian fisik juga, atau dalam artian membaca lah gitu. Iya. Kita setuju bahwa di Syiah ada penyimpangan. Setuju itu. Iya. Setuju. Tapi tidak semua Syiah itu menyimpang. Tadi silakan harus dibaca itu. Bagaimana sejarah Syiah itu sampai kemudian penamaan Ahlul Bait, kemudian menjadi satu sekte, menjadi Syiah. Kalau saya memahamkan kepada masyarakat, Syiah itu bagian dari geopolitik. Tidak lain dari itu, bukan. Jadi termasuk yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah juga ada yang sesat juga ini. Terutama yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah yang baru. Baru-baru udah ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal minoritas gitu. Bukan jamaah ya, jamaahnya jamaah minoritas. Bukan mayoritas. Iya, saya juga ingin menyampaikan juga sisi lain kemoderatan ya. Di Iran ya. Di Iran. Karena selama ini kan kalau di KUM itu memang tidak bisa kita seperti kota suci gitu. Kota suci di KUM itu. Bahkan di sana ada Masjid Fatimah itu seperti Masjid Nabawi. Persis seperti Nabawi. Ya, dan hebatnya di sana kita bisa berziarah pada ulama-ulama besar yang juga lahir dari Iran. Iya. Tobai, itu ulama besar.
Iya. ahli tafsir, ya. Masya Allah, itu Nah, isunya juga, isu yang paling menyesatkan juga menurut saya, orang Iran itu atau Syiah itu hmm, hajinya bukan di Mekah. ya, Ya, ini isu yang luar biasa, saksi luar biasa. hajinya bukan di Mekah, tapi kota sucinya bukan Mekah, tetapi Qum gitu. Iya, Ka'bahnya itu di apa namanya bekas punya Ka'bah tersendiri. Iya. Ya, di Indonesia pun punya Ka'bah tersendiri ya. Iya. Nah, kira-kira begitulah. Kabar Di latihan. ya di Pondok Gede itu kalau kemudian di shoot misalnya diisukan Indonesia punya Ka'bah sendiri dan tidak mesti bulan haram misalnya. Wah, itu kan bahaya. Menyebar hoax itu, menyebar hoax. Kalau kemudian karena ya ini tadi politik ya, Iran dengan Arab Saudi tidak akur, iya sampai sekarang. Karena Arab Saudi pro Amerika kan? Iya. Iya, pro Amerika. Nah, sedangkan Iran sangat membenci Amerika. Ya. Bukan berarti orang-orang Irannya dilarang untuk haji ke Arab Saudi ya? Paling tidak saya 2 kali lah haji. Itu 2018 saya petugas haji dari Kementerian Agama. Ya ketemu jamaah-jamaah dari Iran. Dari Iran. Iya. Artinya kan mereka hajinya juga di Jadi Makkah nggak benar lah Madinah. ya kalau orang Syiah itu hajinya bukan di Oke, misalkan 2019, 2018 saya tugas haji. 2019 saya bawa jamaah haji umroh plus juga ketemu lagi dari Iran. Menandakan ini bahwa hanya isu yang dibuat-buat. Dan ya terkait dengan isu global ini akan selalu begitu ya sekarang ini. Jadi jangan terlalu kaget gitu ya. Ada pendapat-pendapat yang nyeleneh gitu. Iya, pendapat-pendapat yang nyeleneh. Kalau terkait dengan apakah benar di Iran itu semuanya Syiah? Ya, Ada nggak sih Sunninya? itu tadi saya mau menyebutkan sisi lain di Iran ya. Dari sisi pluralitasnya. Kalau di Qum itu seragam semua. Kita jalan di kota Qum itu ya nggak ada kita melihat rambut yang terurai. Ya semuanya pakai dan bahkan non Muslim pun kalau berkunjung ke Qum harus menyesuaikan. Kalau di Saudi ya lingkungan Madinah, Mekah lah ya. Makkah, tanah Madinah. haramnya. Betul, tanah haramnya kira-kira. Nah, Qum itu dijadikan sebagai tanah haramnya kira-kira. Iya. 1 pekan saya di Qum, 1 pekan di Isfahan, ya. Hampir 1 pekan di Isfahan. Nah, di Isfahan, nah ini yang sedikit saya mau ceritakan tentang bagaimana pluralisme di sana. Di Isfahan itu saya melihat justru seperti kalau Indonesia punya Bali gitu ya, meskipun tidak seperti Bali sekali. Artinya kita bisa melihat ada orang yang tidak pakai kerudung atau hanya selempang saja, ada yang salibnya. Bajunya ketat nggak kayak gitu? Modis ya, modis. Perempuan modis. Modern ya? Iya modern. Kalau di Arab itu di Jedahnya. Jeddah itu udah kayak pasar Tanah Abang itu. Pasar Tanah Abang Jeddah itu udah duduk begini. Bahkan infonya diskotik pun sudah ada di sana. Iya, sekarang sudah lebih katanya modern ya. Bahkan perempuan sudah bisa nyetir sendiri di yang terbaru itu. Nah, menemukan gereja, menemukan masjid itu gampang. Bahkan berdampingan itu banyak di sana. Di Isfahan ya. Di Isfahan. Ya, menemukan orang Yahudi dengan ciri khas pakaian Yahudinya kita kelihatan di sana. Dan mereka aman. Ketika saya tanyakan ke Ayatullah, apakah tidak risih atau tidak terganggu dengan mereka? Oh, mereka justru aman di sini dan tidak mau lagi kembali ke negaranya.
Iya. Misalkan orang Israel yang agamanya Yahudi misalnya, dia tidak balik lagi ke Israel, tetapi lebih nyaman di Isfahan. Nah, ini sisi lain yang bisa jadi tidak banyak orang yang tahu tentang pluralitas di Iran, terutama di Isfahan ya, di Isfahan. Jadi ingat Madinah masa Rasulullah ya, bahwa di situ Yahudi, Kristen semua dilindungi gitu. Semua dilindungi dan mereka merasa aman, tidak diintimidasi dan mendapatkan hak yang sama. Itu yang saya dapatkan dari rektor yang di itu Isfahan itu ya. Nah, apakah hanya semuanya Syiah tadi itu ya? Semuanya Syiah. Nah, itu yang menarik dan sempat saya tanyakan juga. Apakah Jamiah Al-Mustafa Al-Islam ini semuanya bermadhab Syiah? Oh, enggak, kata beliau. Ada cabang Jamiah Al-Mustafa Al-Islami yang juga cabang dari Sunni. Cabang dari kampus. Jadi ada yang di Qom, ada yang di Isfahan, itu Jamiah Al-Mustafa itu. Ada S2, S3. Eksistensi mereka seperti apa? Itu yang saya tidak sampai tanyakan. Keberadaan mereka. Saya juga berkawan ya, bertemu dengan kawan-kawan Indonesia di sana. Waktu 2017 2018 itu kurang lebih ada 60 sampai 100 orang. Ya. Dan mereka nyaman. Jadi semakin mereka naik tingkat gitu, semakin tinggi beasiswanya. Semakin tinggi beasiswanya. Jadi kalau mau tinggi beasiswanya harus ngajinya lebih lama. Di sana itu. Dan kalau di Indonesia kan tidak diatur ya, pakaian itu tidak diatur. Kalau mereka diatur. Kalau sudah menghatamkan sekian ratus kitab misalnya, di atas 100 itu tingkatan mujtahid. Mujtahid itu pakai jubah, tapi warnanya warna coklat. Iya, ada yang sudah pakai imamah. Nah, sebelum tingkatan itu belum boleh itu pakai. Kalau di kita kan di Indonesia istilahnya orang tidak dikenal pun dipakein jubah jadi ustadz. Langsung suruh ceramah. Meskipun sambil maki-maki ya. Ini sisi lain dari ya tentu memotret semuanya tidak ini, tapi yang saya tahu yang bisa saya timba dari. Tapi setidaknya itu bisa menjawab bahwa isu-isu di Iran itu ini ya, tidak heterogen gitu ya. Iya. Itu tidak benar gitu. Di sana itu ada non muslim juga. Iya. Ada Yahudi ya. Yahudi yang sangat dibenci oleh kaum sebelah itulah gitu. Ada juga. Dan memang di sana memang sangat benci ya ke Amerika sama Israel itu, sampai di semua tempat tong sampah itu benderanya ada bendera Israel dan Amerika. Tiap tong sampah ya? Iya, saya bilang saking bencinya ya? Iya, saking bencinya. Dan sampai sekarang kan diplomatiknya diputus kan. Nggak ada kedutaannya. Iya, kedutaannya pun tidak laku di sana. Ya sampai sekarang karena politik. Kita tidak masuk sampai di situ. Sempat saya tergelitik itu, ada tong sampah, ada bendera Israel. Lalu keset ada bendera mereka. Loh, apa saya bilang ini filosofinya? Ya mereka buanglah ke tempat sampah. Injak aja. Kebenciannya itu sampai sejauh itu. Ya, karena diplomasi sampai sekarang kan masih belum. Kalau saya lihat itu soal politik ya. Soal politik. Artinya bukan soal keimanan. Nyatanya, tidak. Yahudi, Kristen masih diterima di situ. Masih, betul. Yang notabene kebanyakan orang Amerika atau Israel itu beragama Yahudi atau Kristen. Iya, di Isfahan ya.
Mungkin kalau di Qum mereka tidak betah barangkali ya. Iya. Mereka pindah ke Isfahan dan mereka bebas ini berkeliaran gitu ya. Kalau di Qum ya siapapun dia itu harus berpakaian yang sopan lah kira-kira sesuai dengan adat mereka. Nah, ketika mereka kunjung barangkali bisa jadi turis gitu ya. Dan bisa jadi yang sudah menetap ya mereka dengan gayanya termasuk yang modis-modis tadi yang perempuannya. Ah gitu kira-kira. Berarti pesan terakhir apa nih Ustadz untuk kalangan yang menganggap bahwa Syiah itu sudah pasti sesat dan mereka sudah pasti menganggap bahwa orang-orang Syiah ini sudah mengkafir-kafirkan para sahabat termasuk Iya. Aisyah ya, dianggapnya anjing neraka. Dan di sekeliling kita pun ya di Jakarta ini banyak kita temukan bahwa langsung mengklaim setiap Syiah itu sudah pasti sesat, padahal mereka nggak tahu, nggak pernah belajar, nggak pernah membaca, gitu. Cuman kabar-kabar burung dan langsung terima. Betul. Apa itu? Ya, yang pertama jauhi isu hoax ya. Konfirmasi ke sumbernya langsung. Kadang-kadang kita sudah alergi duluan dengan kelompok Syiah, ya udah nggak mau gitu. Padahal kalau kita mau sesuatu, kalau kita di kampus kan diajarkan, kalau mau belajar tentang Syiah secara benar, belajar sama orang Syiah. Bukan berarti kita menjadi Syiah, gitu. Kalau mau belajar tentang Kristen, ya belajar sama orang Kristen. Tanpa kita harus jadi Kristen. Gitu. Nah, begitupun saya kira saudara-saudara teman-teman semua yang membenci Syiah, ya tidak ada salahnya kita belajar membaca langsung literaturnya dari orang Syiah. Karena bisa jadi yang nulis Sunni ini. Bisa jadi ada ada sedikit kebencian sehingga tidak objektif. Tidak objektif. Tapi kalau belajar langsung ke sumbernya langsung, atau misalnya ya paling tidak kalau belajar mau tahu tentang Syiah betul, ya datanglah ke Iran sebagai prototipe dari Syiah gitu. Negara yang bermadhab Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua Syiah itu sesat. Tadi di perbincangan banyak kita sektenya, ya? Banyak sektenya. Ini saya potong. Iya. Yang ngomong bukan orang Syiah ya. Bukan ini, orang Syiah. Ini orang Sunni ya. Orang Sunni, saya Sunni. Yang suka an-an tahlilan yasinan gitu ya. Iya. Iya. Kalaupun saya dituduh Syiah tadi itu, kalau gara-gara mencintai Ahlul Bait ya saya ridho itu. Iya. Kembali ke tema tadi itu, bahwa tidak semua Syiah itu sesat. Saya setuju bahwa ada aliran atau sekte di Syiah itu, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah yang ekstrim. Setuju. Yang mungkin itulah yang diisukan terus. Yang melukai diri, lalu makan makanan tertentu, lalu menganggap yang bukan dari Ali itu mafdul gitu. Bahkan tesis saya itu menulis ada Syiah yang dekat sekali dengan Ahlu Sunnah. Itu namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Salah satu tokohnya yang saya tulis adalah yang menulis tafsir Fathul Qadir, Asy-Syaukani. Asy-Syaukani itu bermadhab Syiah, tapi Syiahnya Zaidiyah hampir bisa dipastikan atau hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, ini menandakan bahwa tidak semua Syiah itu sesat. Ya, jangankan itulah yang di Indonesia ada dua aliran ormas besar, ada Muhammadiyah, ada NU dan Muhammadiyah. Dulu nggak akur-akur nih Muhammadiyah dan NU. Orang yang nggak mau tahlilan dibilang Muhammadiyah, ya. Orang yang nggak mau ziarah kubur Muhammadiyah, ya. Nguburin, habis nguburin selesai Muhammadiyah gitu, ya. Nah, belakangan ini kalau dulu ketika masih YIN, orang Muhammadiyah juga tahlilan, ya. Padahal dia Muhammadiyah. Maka disebut dengan Muhammadinu.
Muhammadiyah yang sudah NU. Orang Muhammadiyah tapi tahlilan. Ya meskipun hanya 3 hari gitu, tapi ada tahlilannya. Muhammadino gitu. Iya. Atau meminjam bahasanya Kiai Hashim Muzadi itu, kalau dulu orang meributkan soal kunut, ya, soal kunut. Nah sekarang sudah tidak ada yang meributkan. NU tidak meributkan, Muhammadiyah juga tidak meributkan. Kenapa kata Kiai Hashim? Karena subuhnya sudah tidak dilakukan lagi. Sudah nggak sholat subuh katanya. Jadi udah masa bodoh. Udah nggak ribet lagi soal kunut, subuhnya nggak ketinggalan katanya. Dan masjid lagi. Iya. Dan yang terakhir saya kira baca literatur yang capable ya tentang Syiah, itu baca bagaimana runutan sejarahnya, sehingga itu saya katakan bahwa Syiah itu bagian dari isu geopolitik. Ketika yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka dia akan membela pandangannya, atau yang sepakat dengan pendapatnya dia akan bela dengan dalil-dalilnya. Begitupun dengan sekte-sekte yang lain. Sekte-sekte yang lain itu bukan, kalau saya menganggap bahwa itu bukan sekte keagamaan atau paham keagamaan, tetapi lebih kepada politik. Jangan sampai juga NU Muhammadiyah ini hanya sekte politik. Ketika pemerintahannya lagi kemana dia ngikut. Nanti akan tercap model begitu, sehingga perang sesaudara, perang sesama Muslim, dan itu sudah terjadi. Gara-gara Sunni Syiah pecah, Suriah pecah. Iya. Dulu Mesir juga sempat digoyang, dan Irak juga dihembuskan Sunni Syiah. Padahal apa? Ujung-ujungnya ya ada minyak di situ. Nah, ini mestinya kita Muslim Indonesia ini cerdas. Hentikan soal-soal paham-paham keagamaan ini. Yang NU silakan dengan NU-nya tanpa menyalahkan yang lain, ya. Yang Wahabi silakan kalau Anda yakin dengan Wahabinya, tapi jangan menyalahkan yang lain atau jangan menyerang yang lain. Apalagi sampai mengkafirkan. Apalagi mengkafirkan yang sudah jelas Muslim. Jadi sesungguhnya Anda yang kafir nanti. Nah, itu kan bahaya. Silakan bahkan yang tidak bertuhan sekalipun. Kalau di Indonesia kan tidak diakomodir ya. Tapi bisa jadi ada. Tapi jangan ganggu yang lain ya. Jangan ganggu yang lain, jangan serang yang lain. Ya. Yang kemarin ya kita akan bahas nanti ya. Soal sesajen. Ada orang-orang yang sesajen itu bukan untuk arwah, untuk apa, tapi bentuk syukur, habis itu dimakan bareng gitu. Ya, yang tidak setuju nggak usah sampai nendang gitu, nggak usah sampai melempar atau dianggap ini bentuk kesyirikan, mendatangkan musibah, bala dan seterusnya. Ya sudah, kalau tidak setuju ya pahami silakan gitu. Dengan inilah toleransi, inilah moderasi sesungguhnya. Moderasi beragama itu ingin mendudukkan itu. Jadi kalau itu maka Indonesia adem. Tapi kan ada orang-orang tertentu atau bahkan ada orang di balik layar yang ini menghancurkan Indonesia. Tidak berani dengan senjata. Karena Indonesia kan mayoritas Masya Allah bambu runcing bisa menang dulu kan. Tapi dengan gontok-gontokan, perang saudara, perang agama itu bisa hancur. Indonesia bisa berkeping-keping. Nah, ini sudah indikasi-indikasi itu sudah kuat. Maka please hentikan soal itu. Apalagi jual agama, jual ayat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ini perbincangan kita dengan Ustadz Hasani yang sudah menceritakan panjang lebar terkait dengan isu Syiah, ya, Syiah dan Islam, Syiah dan Quran gitu. Bahwa tidak benar Quran ada Quran versi Syiah tersendiri yang beda dengan kebanyakan yang kita miliki atau dengan Sunni gitu. Kalaupun ada itu dipastikan oknum. Nah, itu oknum ya. Oknum yang memang benar-benar ingin memecah belah. Yang oknum yang memang sudah dari sononya benci lah gitu ya.
bahwa juga tidak benar di Iran itu hanya Syiah saja, tetapi di sana juga ada Sunni, ada non-Muslim, yaitu Yahudi, ada Nasrani, dan yang lainnya. Nah, jadi intinya kita sebagai Muslim harus banyak piknik ya, harus banyak membaca, intelektual, intelektual ya, dengan cara membaca, dengan cara berguru di banyak kiai gitu ya. Jangan satu mulu, jangan yang berjenggot mulu, carilah yang nggak berjenggot gitu ya. Antum tak berjenggot. Anwar ya. jangan hanya yang suka membid'ahan mulu gitu loh, tapi carilah yang suka tahlilan, yang suka yasinan gitu. Jadi jangan hanya satu. Kalau hanya satu saja, kita tidak terbuka pikirannya gitu. Jalan masuk surga itu bukan hanya satu jalan, tapi banyak pintu. Silakan tempuh itu. Boleh Al-Qur'annya satu, hadisnya satu ya, tapi pemahamannya kan banyak gitu ya, mazhabnya banyak gitu. Dalam fikih aja ada 4 ya. Betul, yang masyhur gitu ya. Dalam hadis banyak juga gitu ya. Orang Al-Qur'an saja ada qiraah sab'ah, banyak, ada 10 cara bacanya. Ada qiraat 10, ada 14. Jadi pembacaan gitu loh. Hentikan segala macam kekerasan, segala macam kebencian gitu. Mari kita bersatu untuk Indonesia lebih damai. Masya Allah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.